kamu lebih takut corona atau lebih takut Tuhan? Nah itu gimana? Nah, Pak itu kan tadi, berarti kan rukun-rukun itu harus dipenuhi untuk memenuhi kriteria sholat Jumat. Persyaratan Iya, tadi wajib ya itu ya. Mengingat ini wajib, Pak. Sekarang kan lagi rame nih ya, Betul. dulu ya, kita ada Betul. himbauan dari gubernur kita nih Anies Baswedan bilang kalau kita himbau supaya tidak ada aktivitas berkerumun. Bahkan ini juga himbauan dari Indonesia oleh Presiden Jokowi juga ya kan. Jadi sholat ibadah di rumah. Anda yang di daerah lain pun tidak boleh kan. Nah, itu tidak dianjurkan lah. Tidak dianjurkan. Makanya Iya. sebenarnya Pak, kita ini sebagai muslim menyikapi himbauan bahwa Iya. kalau bisa nggak usah sholat Jumat lah, sholat di rumah aja atau sholat duhur aja. Nah sebenarnya kita menyikapinya seperti apa sih? Oke, baik. Jadi ada kaidah begini dalam ilmu usul fikih itu. Al-hukmu tadullu alal ilat. Apa itu? Hukum itu tergantung faktanya. Hukum wajibnya tidak berubah, tetapi fakta itu yang berubah. Ya, faktanya yang berubah. Nah, Jumat hukumnya wajib. Betul. Nah, tetapi sekarang kondisinya seperti ini. Iya, wabah di mana-mana wabah ya. di mana-mana. Banyak korban, ketimpangan. Tentunya Tuhan juga tidak memberikan satu aturan atau kewajiban yang memang harus dilaksanakan dengan cara menyulitkan umatnya. Karena agama itu kan sebenarnya mempermudah ya, mudah agama itu. Nah, oleh karena itu bagi mereka yang memang sudah secara syar'i memiliki kewajiban untuk melakukan Jumat seyogianya, dia lakukan secara berjamaah. Tetapi kalau umpamanya ada kondisi tertentu, itu ada namanya dalam bahasa agama itu rukhsah dalam agama, keringanan dalam agama. Oh ini tidak mungkin nih, tidak mungkin dilakukan nih secara berjamaah kalau kondisinya tidak memungkinkan, maka boleh digantikan dengan zuhur. Hanya saja memang hukum dasarnya adalah mutlak, bahwa itu wajib. Dan kondisi apapun, bahkan di zaman Nabi pun pernah ketika perang, ya, itu Jumat itu sholat itu tidak digugurkan karena dalam kondisi dalam perang, tetap aja harus dilakukan. Nah, apakah kemudian kondisi seperti saat ini, ya, lebih hebat daripada kondisi di mana terjadi peperangan di zaman Nabi? Atau ada kondisi sosial yang lain yang memang bisa menjustifikasi kemudian sholat Jumat itu digantikan dengan zuhur. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa itu dibolehkan dalam kondisi tertentu sehingga bisa diganti dengan zuhur. Nah, di beberapa tempat, di beberapa kampung, ya, di beberapa kampung itu ada jamaah yang kurang dari 40. Ya, bisa jadi, tetapi dia lakukan Jumat. Ya, bisa jadi. Hanya saja setelah dia melakukan sholat Jumat, dia kemudian namanya melakukan zohoran. Jadi sholat zuhur kembali. Jadi Jumat dia lakukan, meskipun khutbah tetap ada, disempurnakan sebagaimana mestinya, tapi setelah selesai dia lakukan dengan zuhur. Gitu. Jadi memang jadi secara hukum memungkinkan kalau memang kondisinya memang tidak bisa disiasati, ya. Ada kondisi-kondisi yang memang ada ini Pak. Ada kadang-kadang yang masih informasi bahwa wah kamu lebih takut corona atau lebih takut Tuhan. Nah itu gimana Pak? Jadi kita bimbang juga kan, kita harus gimana nih? Nah, baiklah. Pada dasarnya apapun yang terjadi di dunia ini, di alam ini, adalah tidak lepas daripada kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu fi kitabim mubin. Semuanya sudah dirangkum di dalam kitab Tuhan. Sudah dalam pengetahuan Tuhan. Apapun itu yang terjadi di alam ini. Ya. Oleh karena itu, ada pertanyaan, mana yang lebih Anda takuti, corona atau Tuhan? Ini gimana Pak? Corona ini kan salah satu daripada makhluk Tuhan. Jadi kalau pada dasarnya ini juga menguji keyakinan kita, seberapa kuat kita
akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki satu kuasa, memiliki kehendak dan irodahnya, itu adalah satu kepastian. Nah, dan kondisi saat ini yang sekarang terjadi itu tidak lepas daripada kudrat irodat Allah Subhanahu wa taala itu. Tidak lepas dari situ. Nah, sekarang adalah mana ada yang lebih Anda takuti? Betul, kita harus percaya dan yakin bahwa ini adalah ketentuan Allah. Tetapi kita sebagai umat manusia juga wajib melakukan ikhtiar. Iya. Ikhtiar. Iya. Gitu. Agama ini kan juga untuk mengatur kemaslahatan umat. Iya. Mana yang lebih maslahat? Ya. Iya. Saya rasa percaya kepada Tuhan adalah satu keniscayaan dan tidak bisa ditawar-tawar. Tetapi menjalankan hukum Tuhan juga adalah satu keniscayaan. Tetapi hukum Tuhan tadi tergantung elatnya, kondisinya. Iya. Nah, bagi mereka yang meyakini bahwa ini adalah sudah ketentuan Tuhan, apapun yang terjadi saya serahkan pada Tuhan, saya mau melakukan sholat Jumat, tidak jadi masalah. Boleh ijtihad seperti itu. Atau orang yang mengatakan, iya betul, saya sangat percaya sama Tuhan, tetapi Tuhan pun memberikan akal kepada kita untuk melakukan upaya ikhtiar tadi. Apakah ini maslahat atau tidak? Mana yang lebih banyak? Apakah maslahatnya atau madaratnya? Nah, ini adalah tergantung bagaimana cara kita memandang dan bagaimana dasar dari cara pandang kita berasal. Kalau dalam ilmu teologi, ya ilmu akidah, itu adalah Tuhan tidak bisa ditawar-tawar. Bahwa Tuhan yang menentukan segalanya. Tetapi kemudian Tuhan juga memberikan satu keluasan kepada kita untuk melakukan olah pikir terhadap kondisi di mana hukum itu diberlakukan. Jadi memang ada probability di mana kita mengambil, saya tidak. Bagi mereka yang secara kuat dalilnya, bagi saya ini saya tidak perlu melakukan sholat Jumat, saya ganti dengan zuhur, itu ada juga coretan kitabnya. Tetapi bagi mereka yang mengatakan, enggak, ini adalah satu ketentuan Tuhan adalah bahwa kita sebagai umatnya harus menjalankan mutlak, itu pun ada dalilnya. Jadi tadi kembali kepada bahasan awal, al-hukmu tadullu alal ilat. Jadi hukum itu tergantung kondisinya. Gitu. Meskipun kondisinya seperti ini. Teman-teman di sini tolong tulis komentar Anda, menurut Anda hari Jumat ini apa yang akan kalian lakukan? Apa sholat Jumat di masjid atau ganti zuhur di rumah atau di kantor? Atau di kantor. Atau pengennya di rumah sih. Lebih enak lagi. Lebih enak di rumah. Yang pasti sih pesan kita, dimanapun Anda berada, jika Anda terpapar ke area keluar, contohnya seperti ini ya, Anda selalu aktif cuci tangan, gunakan masker dan gunakan antiseptik. Itu aja pesan dari kita yang sangat utama kali ini ya. Iya. Ya, kalau stay at home tetap jangan lupa jaga kondisi tubuh. Jaga kondisi tubuh, jaga kondisi keluarga Anda, lingkungan Anda, ya. Jadi gimana bro? Kita udah mau belajar kapan nih? Ya nanti selanjutnya lagi nih. Buat teman-teman yang menyaksikan di sini juga, karena akan memasuki bulan puasa juga akan semakin banyak konten-konten seperti ini. Oke. Kita akan bahas topik yang menarik, yang relevan, yang lagi in lah sekarang ini seperti apa, baik itu dari sosial atau mungkin dunia pekerjaan. Iya. Kita ya mencocokkan dengan bulan Ramadan lah ya, kita ambil topik yang religius. Yang pasti masih masuk dalam ruang lingkup kerja. Dan maka itu jangan lupa untuk like. Kemudian jangan lupa juga kasih komen ya. Kemudian juga sekaligus kasih masukan. Iya. Loncengnya juga jangan lupa. Loncengnya subscribe dan loncengnya aktifkan. Oke, sekian saja dari kami dan kembali saksikan video-video kami lainnya. Salam smart worker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lupa.